Shalom sahabat setia Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pastor Hannah Nababan dalam topik renungan hari ini, Victorious Life, hidup yang berkemenangan. Saudaraku, jika kita mendengar kata victorious atau kemenangan, maka kita pasti setuju bahwa itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Karena memperoleh sebuah kemenangan menimbulkan rasa senang, puas, bahkan rasa bangga atas pencapaian yang kita raih. Sebaliknya, kekalahan adalah sesuatu yang memiliki makna yang berlawanan dengan kemenangan. Karena kekalahan akan menimbulkan rasa kecewa, malu, terhina, dan sakit hati. Tidak seorang pun ingin mengalami kekalahan. Namun, segelintir orang menafsirkan kemenangan hanya sebatas dalam pengertian yang terbatas saja. Misalnya, keberhasilan dalam pencapaian sesuatu, keuntungan di dalam usaha, kenaikan jabatan, atau menang dari sebuah pertandingan. Hal ini tidaklah salah, karena Tuhan juga memberkati dan memberikan kemenangan atas umatnya di area-area tersebut. Namun, apakah kemenangan itu hanya pengertian yang berkisar tentang hal-hal yang bersifat jasmani saja? Faktanya, memang seperti itu. Banyak orang yang mengejar hal-hal itu. Jika belum mengalami kemenangan di area itu, maka mereka merasa belum mengalami kemenangan dalam hidupnya. Umumnya orang akan mempertanyakan hal itu kepada Tuhan, bahwa mengapa mereka belum menerimanya. Mereka akan mempertanyakan tentang janji Tuhan di dalam menepati janji-janjinya. Apabila mereka belum mencapainya, maka mereka menganggap bahwa hal itu bukanlah suatu pencapaian yang mereka maksudkan. Apabila pengertian kemenangan orang percaya hanyalah sebatas diberkati, berhasil, sukses, juara, dan lain-lain, maka bukanlah itu tidak ada bedanya dengan kemenangan menurut pengertian dunia pada umumnya. Bukankah semua orang hari-hari ini mengejar hal-hal yang demikian sehingga mereka dikatakan pemenang? Namun, marilah kita belajar memahami lebih lagi tentang makna hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mampu menang atas dosa, keinginan diri sendiri, dan kuasa bujukan si jahat. Yang dimaksud menang atas dosa bukanlah sebuah kehidupan yang bebas dan steril dari dosa, namun kehidupan yang sanggup mengatasi apa yang ditawarkan dan diiming-imingi oleh dosa, baik lewat pikiran kita, hati kita, perkataan, dan tindakan kita. Saudaraku, hal ini mungkin sangat sederhana, namun sering tanpa kita sadari intervensi lewat perkataan orang lain. Hal negatif tentang diri kita membuat kita menjadi down, lemah, dan khawatir, minder, dan bahkan kita akan terpancing untuk marah. Saudara, ingat kisah perempuan 12 tahun pendarahan? Dalam Markus pasal 5, 28-29, sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang terkasih, perkataan perempuan ini dapat membangkitkan imannya. Hanya mendengar dapat mempengaruhi respon tindakan imannya. Pikiran yang positif dan perkataan yang positif dapat memberikan respon keyakinan terhadap dirinya bahwa dia pasti sembuh. Mendengar firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan dapat menguatkan iman dan membangkitkan semangat saudara. Tindakan iman akan menghasilkan mujizat dan kemenangan. Amin. Dan selanjutnya,
perempuan ini bukan hanya mengalami kesembuhan secara jasmani, akan tetapi jiwanya pun sembuh dan diselamatkan oleh Tuhan. Tindakan iman dari perempuan ini memberikan dampak kuasa yang besar bagi hidup pribadinya. Kita diteguhkan dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kehidupan berkemenangan terjadi karena kita menaruh iman, kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu, rahasia untuk mengalami hidup berkemenangan adalah ketaatan, tindakan iman, serta hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.